Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mudah-mudahan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Bu Didah bisa menampakkan wajah ya kepada kalian yang ada di rumah, karena Bu Didah baru bisa bertemu secara tatap muka itu hanya dengan kelas 7A yang kebetulan wali kelasnya adalah Bu Didah. Untuk yang lainnya, Bu Didah masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan dengan Bu Didah tampil sekarang ini, kalian bisa lebih mengenal lagi, oh yang namanya Bu Didah itu adalah yang ini. Pada kesempatan kali ini, Bu Didah akan membahas mengenai pemahaman diri. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bu Didah akan mencoba menjelaskan mengenai pemahaman diri. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pemahaman diri? Sekarang kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling, karena pemahaman diri itu ada di dalamnya. Sekarang kita lihat di papan tulis ada makna. Apa sih yang disebut dengan bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah proses memberikan bantuan kepada individu. Untuk apa bantuan tersebut? Supaya individu itu bisa mengenal diri, bisa memahami, dan kalau sudah memahami, maka diharapkan individu itu pun bisa mengarahkan dirinya. Untuk apa kok harus mengarahkan diri? Agar bisa bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan sekolah, karena kita anak sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat sekali lagi bantuan kepada individu. Mengapa Bu Didah garis bawahi? Karena masih ada persepsi yang keliru di sekolah itu, kadang-kadang mengatakan bahwa saya takut masuk ke ruang BK. Mengapa? Oh, BK itu hanya untuk anak-anak nakal. Atau BK itu misalnya dikatakan sebagai misalnya polisi sekolah yang menghukum dan sebagainya. Makanya Bu Didah di sini digarisbawahi, persepsi tersebut salah. BK bukan untuk anak nakal, BK bukan sebagai polisi sekolah, tetapi BK itu adalah memberikan bantuan ke semua individu. Ya. Makanya mengapa Bu Didah memberikan materi di kelas? Karena BK itu untuk semua individu, bukan hanya untuk anak-anak yang nakal saja. Ya. Kemudian bantuannya untuk apa? Mengenal. Di sini dikatakan mengenal diri. Ya. Loh, Bu Didah saya sudah kenal nama saya siapa dan sebagainya. Yang dimaksud mengenal di sini tidak hanya sekedar mengenal nama atau kamu misalnya menyebutkan alamat di mana. Tapi yang dimaksud dengan mengenal diri di dalam materi pemahaman ini adalah kalian harus mengenal kelebihan dan kekurangan. Mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Ya, kalian punya kelebihan di apa yang harus kamu kenal? Sifat. Kemudian kelebihan di kemampuan. Ya. Kemampuan di sini masih dibagi lagi. Kemampuan apa? Ada kemampuan secara intelektual. Ada kemampuan secara ekonomi. Ada juga kemampuan secara fisik. Kamu harus tenang, ya, saya punya sifat apa, kemampuan saya secara intelektual, misalnya di mata pelajaran, saya mampunya di mana, saya misalnya punya kelebihan di mana, ya. Kemudian tidak hanya mengenal kelebihan saja, kamu pun harus mengenal kekurangan. Ya, saya memiliki kekurangan apa? Ya, di sifat saya kekurangannya apa? Kemampuan juga kekurangannya di mata pelajaran apa? Kalau sudah kalian mengenal diri, maka langkah yang kedua, pahami
sudah kalian kenal tadi, oh saya punya sifat seperti ini, ya. Nah setelah kamu pahami, kemudian kamu arahkan, ya. Di sini ada mengarahkan diri, ya. Mengarahkan diri untuk apa? Kelebihan kamu kembangkan, ya. Jadi kelebihannya dikembangkan, kekurangannya diperbaiki. Jadi jangan mengembangkan kekurangan. Kalau mengembangkan kekurangan hasilnya tidak akan maksimal. Contoh misalnya demikian. Kamu punya kekurangan di mata pelajaran matematika, IPA. Kemudian misalnya kamu ngotot nanti saya akan masuk ke misalnya SMA, tapi saya harus mengambil jurusan IPA. Padahal misalnya kita sudah tahu, ya harusnya paham, oh saya kan tidak mampu di IPA dan di matematika dan IPA. Harusnya tidak di situ kamu. Kembangkanlah mana kelebihan kamu, ya. Karena selama ini memang ada apa ya? Masih orang tua itu masih menganggap kalau anaknya pintar matematika dan anaknya pintar IPA maka dianggap orang hebat. Padahal semua orang punya kelebihan. Allah sudah mengatur, ada yang punya kelebihan di matematika, ada yang punya kelebihan di bahasa Indonesia, ada yang punya kelebihan di IPS. Itu yang harus dikembangkan, ya. Jadi pengembangannya di sana. Nah tadi kekurangannya diperbaiki. Sekali lagi bukan dikembangkan, kalau kekurangan diperbaiki. Jadi kalau misalnya saya tadi kekurangannya di matematika, perbaiki, ya. Bagaimana caranya memperbaiki supaya paling tidak kita mendapatkan hasil yang optimal. Apa bedanya optimal dengan maksimal? Beda. Kalau kita berbicara mengenai nilai maksimal pasti 100, kalau ratusan, 10 kalau puluhan. Tapi kalau nilai optimal adalah maksimalnya setiap individu. Jadi contohnya misalnya Agus misalnya, ya. Dia optimalnya mendapatkan 80. Ya sudah, maksimalnya Agus itu adalah 80, tidak bisa lagi lebih dari itu, ya. Jadi beda ya itu ya. Nah, sekarang tadi di dalam mengembangkan diri ini, ini terjadi yang namanya proses. Pak Alka mungkin bisa membantu saya, ya. Bu Dida akan dibantu oleh Pak Alka. Di sini ada 2 kertas, ya. Ada 2 kertas. Ini yang dipegang oleh Pak Alka adalah kertas yang pertama. Kemudian Bu Dida memberikan perintah kepada Pak Alka seperti ini. Minta tolong Pak Alka, kertas itu Pak Alka kemas-kemas. Sudah ya, ini kertas yang pertama oleh Pak Alkaf sudah diremas-remas. Kemudian sekarang Bu Dida memberikan lagi kertas yang kedua. Di kertas kedua ini Bu Dida memberikan perintah seperti ini. Minta tolong Pak Alkaf buat satu bentuk dari kertas ini dengan cara melipat. Silakan, Pak Alkaf mau membentuk bagaimana? Coba diamati ya, ketika Pak Alkaf memperlakukan kertas yang kedua dengan tadi memperlakukan kertas yang pertama, ya. Nah, sekarang ini kertas yang kedua sudah berbentuk topi, ya. Tadi Bu Dida mengatakan coba amati. Ketika Pak Alkaf, ya, memperlakukan kertas yang ini jauh lebih mudah. Tidak harus mikir, tidak harus ada konsentrasi, langsung diremas, ya. Tapi apa jadinya?
Terjadilah bentuk yang tidak karu-karuan lah kalau bahasa Jawanya, ya. Bentuknya tidak beraturan. Tapi ketika Pak Alkaf memperlakukan kertas nomor 2, di sini Pak Alkaf serius. Karena apa? Sebelum misalnya jelas ketika Pak Alkaf mau membuat ini, di benak Pak Alkaf atau di pikiran Pak Alkaf sudah ada dulu. Saya mau buat apa? Kan demikian ya Pak Alkaf? Nah, jadi Pak Alkaf mau buat apa? Baru setelah itu Pak Alkaf berusaha untuk supaya bisa membuat sesuai dengan yang ada di benaknya atau di tujuannya. Di sini terjadi proses. Pak Alkaf harus nunduk, Pak Alkaf berusaha membuat dengan rapi. Karena bagaimanapun Pak Alkaf ingin hasilnya itu adalah bagus. Kemudian ini apa hubungannya Bu Didah dengan mengarahkan diri? Nah, di sini ada proses. Kalau tadi kamu sudah mengenal apa kekurangan dan kelebihan, kemudian kamu pahami, oh saya punya kelebihan ini dan saya punya kekurangan ini, kamu arahkan di sini. Nah, mengarahkan hasil tergantung kepada proses ini. Nah, seperti tadi, prosesnya mudah, tidak perlu mikir, ya. Kemudian dalam waktu sebentar sudah selesai, bahkan mungkin bisa sambil memejamkan mata pun ini bisa, ya. Tapi hasilnya seperti ini, ya, tidak beraturan. Tapi yang ini hasilnya adalah baik. Demikian juga dengan anak-anakku di rumah. Di sekolah merupakan proses. Apa yang kamu lakukan di sekolah, kalau kamu melakukannya saat tadi seperti memperlakukan ini, kamu asal-asalan saja, tidak serius dan sebagainya, maka hasil yang akan didapatkan juga demikian. Tapi kalau kamu ketika mengarahkan diri, prosesnya baik, maka hasilnya juga akan baik. Bu Didah tidak berbicara nilai. Karena kalau berbicara nilai, bisa saja yang prosesnya tidak baik dan yang prosesnya baik mendapatkan nilai yang sama. Jadi contohnya misalnya gini, si A mengerjakan di rumah, dia serius mengerjakannya tanpa bantuan orang lain, dia membaca buku, mencari di materi untuk menjawab tersebut. Tapi ketika dibawa ke sekolah, temannya si B itu tidak mengerjakan dari rumah. Kemudian dia nyontek saja, tinggal memindah saja. Di sana tidak ada proses berpikir. Ketika dikumpulkan kepada guru, apabila guru tidak mengetahui proses anak tersebut, maka antara si A dan si B akan mendapatkan nilai yang sama. Tapi ingat, yang dimaksud hasil di sini bukan nilai, tetapi ilmu. Kenapa? Yang akan digunakan hasil dari proses ketika nanti kita kerja bukan nilai. Yang dipakai adalah ilmu yang kita dapatkan, diterapkan di pekerjaan kita. Setelah nanti kita kerja, kalau misalnya di ijazah nilainya itu 90, 80, kemudian misalnya bosnya dia bilang gini, ya, oh anak ini misalnya meskipun bekerjanya sebenarnya tidak benar, anak ini jangan di PHK. Mengapa? Ini nilai apa? Nilai di STTB-nya bagus, ya, ada 90, ada 80 dan sebagainya. Itu tidak akan terjadi di proses pekerjaan. Bekerja melihat hasil. Meskipun mungkin ya di STTB-nya nilainya kurang baik, tapi kalau orang tersebut bisa bekerja dengan baik, itu yang akan dipertahankan. Makanya sekali lagi, proses adalah penting. Nah, kalian sekarang berproses dari mulai kelas 7, nanti di kelas 9, ujung-ujungnya dari hasil proses kalian melihat kekurangan dan kelebihan yang ada, kalian bisa menentukan, saya akan melanjutkan sekolah kemana. Itu adalah hasil dari proses kalian melihat kekurangan dan kelebihan. Kalau ada anak yang memilih sekolahnya salah, berarti masih belum memahami diri. Oh, demikian, tidak yang maksud memahami. Iya, jadi yang disebut dengan memahami itu adalah seperti itu. Kita tahu diri, apa yang ada di dalam diri kita, kelebihannya silakan kembangkan, kekurangannya diperbaiki. Nih, ada contoh kasus misalnya seperti ini. Kadang ada orang seperti ini.
Ada orang ingin menjadi misalnya tentara. Padahal misalnya untuk menjadi tentara itu ada di sini ya, hubungannya dengan fisik ya. Dengan badan seseorang yang kadang-kadang ada aturan. Untuk laki-laki untuk tinggi badannya berapa, untuk perempuan berapa. Kemudian ada anak yang ngotot meskipun secara fisik tidak memenuhi syarat, dia ngotot ingin menjadi polisi dengan mengatakan pokoknya saya kalau tidak jadi polisi saya tidak akan bekerja. Pokoknya saya harus jadi polisi. Itu berarti tidak memahami diri. Contoh yang lain lagi. Punya kekurangan diri tadi, Budina katakan di matematika, di SMA atau pilih jurusan IPA. Ya, harusnya tidak demikian. Kembangkan. Kalian juga harus paham gini loh ya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan kalau ada ini juga orang tua kadang-kadang termasuk orang tua di rumah, mungkin orang tua kalian kadang ada yang mengatakan seperti ini. Masuklah ke IPA. Anak IPA itu anak pintar-pintar, nanti bisa sukses. Yang harus kamu ingat, sukses adalah hak untuk semua orang. Sekarang sukses itu untuk siapa? Untuk orang yang mau mengembangkan kelebihan tadi. Ya, orang bisa sukses di bidang IPS kalau memang dia punya kelebihan di sana. Mana yang harus dikembangkan sehingga ketika memilih sekolah, kalian mendapatkan sekolah yang sesuai dengan kemampuan kalian sebenarnya. Sehingga kalau Budina misalnya bertanya, kamu misalnya masuk ke SMK, kemudian kamu datang ke sekolah ke SMP, Budina tanya, pasti Budina sering tanya gini ke anak-anak, ya opo, sekolahannya kerasan. Nah, kalau anak yang memilih jurusannya sudah sesuai, itu biasanya mengatakan, alhamdulillah bu kerasan. Karena apa? Bisa dan tidaknya bukan dilihat pintar dan tidaknya. Bisa dan tidak itu tadi dilihat dari kelebihannya. Ya. Anak-anakku, marilah kita mencoba untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Ya. Yang pertama adalah tadi dikatakan ya, bahwa bimbingan konseling adalah untuk semua siswa. Jadi bukan untuk anak nakal dan bukan sebagai polisi sekolah. Itu yang harus kalian camkan. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah ya, kita sebagai individu harus mengenal diri. Setelah kamu kenal, pahami. Setelah kamu pahami, arahkan ke arah yang benar sesuai dengan kelebihan yang kamu miliki. Jadi itu yang dimaksud dengan pemahaman diri. Ya. Sebagai penutup, ya, Budina akan mencoba memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian mengerjakannya di blok note seperti biasa. Kemudian disetor ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah di-share oleh wali kelas masing-masing. Tugasnya adalah ya, nomor 1. Sebutkan kelebihan yang Anda miliki. Kelebihan di sini meliputi sifat, ya tadi yang seperti sudah jelaskan, ada kemampuan juga, kemampuannya ada ekonomi, fisik, dan intelektual. Kemudian usaha apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan kelebihan itu? Ya, jadi dari kelebihan yang kamu miliki, usaha apa yang akan kamu lakukan? Kemudian yang nomor 3. Sebutkan kekurangan yang Anda miliki. Ya. Kemudian usaha apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki kekurangan Anda. Untuk menilai diri sendiri, melihat kelebihan dan kekurangan, tolong yang jujur. Karena ketika kita jujur, kita benar-benar akan paham sehingga kita tahu mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dikembangkan. Karena kalau kamu menilainya tidak jujur, maka kamu sebenarnya misalnya pelit, contohnya sifatnya. Karena kamu menilainya tidak jujur, maka kamu tidak akan memperbaiki pelit itu, ya. Karena kita tidak jujur. Masa sih saya pelit? Perasaan enggak. Nah, harusnya benar-benar jujur supaya tadi dalam mengembangkan dan memperbaikinya adalah sesuai.
Anak-anakku yang Bu Dida sayangi, ya, pertemuan kali ini akan Bu Dida akhiri. Tolong di rumah kalian jaga kesehatan dengan baik. Jangan lupa ibadah dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah dan virus corona akan segera hilang dari bumi ini, sehingga kalian bisa bertatap muka secara langsung dengan Bu Dida, tidak hanya melalui video saja. Demikian yang bisa Bu Dida sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.